Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021. Adik-adik, yuk bersama-sama kita akan melanjutkan sekolah minggu kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami bersyukur, sukacita boleh hadir dalam hati kami, dalam pikiran kami anak-anak Tuhan. Kami menyambut sekolah minggu dengan ceria dan sukacita, sehingga berkat Tuhan boleh hadir. Terima kasih untuk orang tua yang selalu mendorong dan memampukan kami, untuk kami boleh selalu giat dan rajin dalam belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan nyanyi dikepak-kepakkan tangannya. Yuk. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, oke. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik yang terkasih, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyi dengan lagu Kambing Embek-Embek. Yuk. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teot teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teot teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih indah, langsung tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, oh. Kasih Yesus. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat lagu tadi kita diajak untuk bersama-sama terus mencintai dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu kita akan belajar akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu berikut ini. Yuk kita ikuti bersama-sama. Ayo. Halo, selamat pagi anak-anak. Setelah 1 bulan, anak-anak tidak ketemu dengan Bu Nani. Hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu online. Semuanya dalam keadaan sehat kan? Ibu harap anak-anak semuanya sehat, ceria, dan semangat di dalam kita mengikuti sekolah minggu online. Anak-anak, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan
Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, tangannya dilipat, kita akan berdoa. Tuhan di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama ibadah sekolah minggu meskipun melalui online. Tuhan berkati anak-anak semua agar mereka dapat mengikuti kegiatan ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, dan hati mereka, pikiran mereka, telinga mereka dibukakan untuk mendengarkan sabda-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada anak-anak satu persatu, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan bekerja di dalam diri mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu siapkan Alkitabmu. Ya, kalau anak-anak mempunyai Alkitab yang tertulis seperti ini, boleh disiapkan atau boleh juga melalui HP. Ya. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Coba anak-anak lihat di situ judulnya apa? Percakapan dengan perempuan Samaria. Betul ya anak-anak? Judulnya Percakapan dengan perempuan Samaria. Anak-anak, karena ayatnya itu sangat banyak, kita tidak akan membaca saat ini. Nanti anak-anak boleh membaca sendiri di rumah ya. Pada waktu sore hari atau ketika waktu luang, anak-anak boleh baca sendiri dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Ceritanya apa anak-anak? Nah, anak-anak boleh lihat gambar di sini. Ya. Di sini ada gambar tentang Tuhan Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, anak-anak, pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan ya dari Yudea menuju ke Galilea. Berjalan ya. Karena perjalanannya itu, maka mereka harus melewati sebuah daerah yang namanya Samaria. Nah, di Samaria itu ada sebuah kota atau sebuah tempat yang namanya Sikar. Setelah berjalan cukup jauh, maka Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu merasa lelah. Nah, di kota Sikar itu ada sebuah sumur. Nah, anak-anak tahu sumur itu apa? Sumur itu tempat untuk menimba air. Pada waktu itu belum ada PDAM ya, belum ada ledeng. Adanya itu kalau orang mau mengambil air itu pergi ke sebuah sumur. Nah, karena lelah Tuhan Yesus beristirahat di dekat sumur itu. Sedangkan murid-muridnya disuruh oleh Tuhan Yesus pergi ke kota untuk membeli makanan. Ya, maka Tuhan Yesus di situ seorang diri. Nah, ketika Tuhan Yesus berduduk sendiri, tiba-tiba pada waktu itu pukul 12 siang ada seorang perempuan datang ke sumur itu untuk menimba air. Ya. Jadi kalau orang mau mengambil air itu harus membawa timba, anak-anak. Membawa timba, kemudian membawa tempat untuk membawa air. Nah, ketika perempuan itu datang, dia mulai menimba air. Tuhan Yesus berkata, "Berilah aku minum." Perempuan itu kaget. Loh, kenapa? Kamu kan orang Yahudi. Masa kamu berbicara sama aku minta minum? Bukankah orang Yahudi itu tidak berbicara dengan orang Samaria?
Ya, kata perempuan itu, loh, kenapa perempuan itu berkata begitu? Ya, karena ternyata orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak bersahabat, anak-anak. Ya, kalau anak-anak itu biasanya masih kecil itu, waktu Bu Nani kecil itu ada istilah jodaan. Ya, jodaan itu artinya tidak bertegur sapa. Orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak bertegur sapa. Ya, maka perempuan itu mengatakan, kenapa kamu orang Yahudi minta minum sama aku? Ya, orang Samaria. Nah, lalu Yesus berkata, anak-anak, ya, Yesus berkata, jikalau engkau tahu, ya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup itu. Di depannya Bu Nani ada air, ya. Anak-anak, kalau jam 12 siang cuacanya panas, waduh, pasti kita merasa haus. Yang kita perlukan itu adalah air. Wah, kalau kita bisa minum air, wah, langsung kita merasa segar. Nah, tadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tahu siapa yang sedang berkata kepadamu, berilah aku minum, maka kamu akan akan diberikan kepadamu air hidup itu. Lalu kata perempuan itu, Tuhan, engkau tidak punya timba. Bagaimana mungkin kamu akan memberikan air kepadaku? Ya, perempuan itu mikir, loh, Tuhan Yesus saja tadi orang yang belum dikenal, ya, mau minta minum, kok sekarang malah mau memberi air hidup. Ya, lalu apa jawab Tuhan Yesus? Ya, barang siapa minum air ini, air sumur itu, ya, ia akan haus lagi. Sekarang Bu Nani misalnya mau minum ini, ya, ada minum. Dalam beberapa waktu ke depan, Bu Nani bisa haus lagi. Ya, begitu juga dengan perempuan itu, kalau minum air dari sumur itu, dia akan haus lagi. Makanya dia siang-siang panas-panas pergi ke sumur mencari air, menimba air. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa, ya, minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi, ya, barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, maka niscaya dia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata Tuhan Yesus, aduh, aku tuh sampai nggak bisa ngerti deh. Ini Tuhan itu kok ngomong kayak gitu, tadi minta air, malah sekarang mau memberi air. Katanya kalau aku minum air yang diberikan tidak akan haus selama-lamanya. Aku harus minta itu, kata perempuan itu. Ya, Tuhan, berikanlah aku air itu, ya, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan cerita ini, Bu Nani mau ngajak anak-anak menyanyi satu lagu, ya, lagu sekolah minggu. Wah, gampang sekali, yang di rumah bisa ikut menyanyi. Lagunya mudah sekali, cuma begini, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat.
Masih ingat lagunya itu anak-anak? Itu lagu mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat, mata Tuhan itu selalu melihat. Nah anak-anak, ini juga terbukti. Apa buktinya? Ketika perempuan itu minta air yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya supaya dia tidak haus lagi, ya, ternyata Tuhan itu justru menunjukkan, ya, menyuruh perempuan itu, ya, datang kepada Tuhan Yesus membawa suaminya. Nah, kaget ini anak-anak. Perempuan Samaria ini kaget, loh. Aneh, kok Tuhan Yesus lalu menceritakan kepada perempuan itu apa saja yang sudah dilakukan oleh perempuan itu. Aneh kan anak-anak? Padahal perempuan Samaria itu belum kenal dengan Tuhan Yesus. Ya, perempuan Samaria itu juga belum pernah sekalipun bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu itu Yesus menceritakan semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh perempuan Samaria itu. Betapa terkejutnya perempuan Samaria itu. Ya, lalu apa kata perempuan itu? Tuhan, nyata sekali bahwa Engkau itu seorang nabi. Kalau manusia biasa nggak tahu. Anak-anak sedang di rumah, sedang ngapain, Bu Nani juga nggak tahu. Ya, ketika Bu Nani di rumah, anak-anak juga tidak tahu apa yang dilakukan Bu Nani di rumah. Baik sekarang, atau kemarin, atau dulu-dulu. Tetapi Tuhan tahu. Itulah yang membuka mata perempuan Samaria itu, sehingga dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang nabi. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Ya. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, kata Tuhan Yesus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu perempuan Samaria itu menjawab, aku tahu bahwa Mesias itu akan datang, ya, dan ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Lalu jawab Yesus kepada perempuan Samaria itu, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Setelah Tuhan Yesus berkata demikian, maka perempuan itu luar biasa senangnya. Karena apa anak-anak? Karena dia merasa bertemu dengan seorang nabi. Dia bertemu dengan Tuhan. Lalu dia segera lari ke kota, menceritakan kepada teman-temannya. Dia tidak malu menceritakan kepada orang lain ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, anak-anak, cerita kita pada pagi hari ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil contohnya. Yang pertama yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Ya. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus belajar bergaul dengan siapapun juga. Ya.
Kemudian yang kedua, kita harus sayang kepada teman. Misalnya ada teman yang nakal. Nah, biasanya kalau ada teman yang nakal, kita langsung, aku nggak mau mainan sama kamu karena kamu nakal. Ya, kalau kita melihat ada teman kita yang nakal, kalau kita melihat teman kita ada yang berbuat tidak benar, maka tugas anak-anak yaitu harus menasehati. Kamu jangan nakal dong, ya. Supaya apa? Supaya teman kita yang tadinya nakal itu bisa berubah menjadi tidak nakal lagi. Ya. Coba kalau Tuhan Yesus tadi tidak mau bergaul, tidak mau bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu, tentu saja perempuan Samaria itu selamanya akan menjadi orang yang nakal, orang yang tidak baik. Tetapi bersyukur kalau Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan perempuan Samaria itu, dia mau, ya, Tuhan Yesus mau menyapa, mau menegur, bahkan memberikan, ya, menawarkan kepada perempuan itu air hidup. Nah, anak-anak, kita juga harus belajar menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Begitu juga, tidak hanya kita menceritakan kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi kita juga harus belajar untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan pada saat ini seperti itu, anak-anak. Kita harus belajar menjadi orang-orang yang menceritakan kasih Tuhan kepada kita dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa ada tugas untuk anak-anak, yaitu ya ada 2, ya. Sebutkan sikap baik apa yang bisa kita contoh dari 1, perempuan Samaria. Yang kedua, dari Tuhan Yesus. Ya, itu tugas kita. Sekali lagi, sikap baik apa yang bisa kita contoh dari perempuan Samaria dan dari Tuhan Yesus. Nanti kalau anak-anak sudah menjawab, ya boleh dikirim langsung ke nomornya Bu Nani, ya. Pasti Mama menyimpan nomornya Bu Nani semuanya. Begitu anak-anak, cerita kita hari ini biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampai jumpa minggu depan. Kita akan bersama-sama mengadakan ibadah lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan rasa syukur kita melalui persembahan kita. Nah, persembahannya dapat adik-adik masukkan dalam amplop, lalu nanti bisa dititipkan orang tua, nanti bisa dimasukkan di dalam kotak di gereja atau dititipkan di sekretariat gereja. Terima kasih. Yuk bersama-sama kita akan menyanyi lagu Persembahan Kami untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Kita bersama-sama akan menyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, atas cinta kasih Tuhan lewat orang tua kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan saat ini kami membawakan
persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami, walaupun kami yang kecil ini, tetap berarti bagi Tuhan, karena Tuhan telah memberikan cinta kasih untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengungkapkan rasa syukur kami. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup sekolah minggu online kita. Yuk bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Terima kasih cinta-Mu yang dibagikan lewat guru-guru sekolah minggu, dan juga orang tua kami yang selalu mendukung mendorong kami. Kiranya kami semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan cinta. Di dalam nama-Mu yang penuh kasih kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah selesai sekolah minggu online. Adik-adik, pesan kami guru-guru sekolah minggu GKI Wonosobo, tetap menjaga kesehatan, selalu memakai masker ketika bepergian, kemudian jangan lupa cuci tangan dan selalu makan makanan yang bergizi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.